di sana di negeri para nabi itu ada saudara kamu yang sedang dijajah, yang harus kamu bantu. Dia tarik tangan saya. Saya lagi dikerubutin, dia tarik tangan saya kan. Dia nggak nanya nama saya siapa, pokoknya kamu siapin barang-barang kamu untuk 3 hari, kamu tamu di rumah saya. Allah. Saya ikut di rumah dia, yang kelak dialah mertua saya. Allah Akbar. Jadi diambil untuk dinikahkan itu? Nggak langsung nikah, pokoknya dia ambil untuk memuliakan saya gitu kan, memuliakan saya di rumahnya. Masya Allah. Di situ saya dikenalkan, saya ini punya anak gadis sekian. Ada yang paling kesayangan saya itu hafiz 30 juz. Ya. Fatroh atau masa kosong. Masa antara akad sama resepsi itu nggak boleh tinggal serumah. Allah. Dan nggak boleh berhubungan badan. Padahal udah istri. Iya, tapi sudah halal gitu loh. Itu adat yang sana itu. Sedekah dakwah Quran ke Syiar Quran Project aja. Pulang dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita ngobrol bareng dengan tokoh yang luar biasa. Setiap hari, setiap menit kita pantau pergerakannya. Karena kecintaan kita kepada perjuangan beliau dan perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Alhamdulillah, kata UFK hari ini kedatangan tamu yang Masya Allah sudah lama kita tunggu-tunggu. Ingin mendengar langsung kisah perjalanan, perjuangan, air mata, darah, dan pengorbanan yang luar biasa yang beliau torehkan bersama keluarga besarnya di Gaza. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih udah datang ke Cinta Quran TV. Ini kata UFK edisi spesial Gaza. Banyak hal yang pingin ditanyakan, tapi tentu karena waktu yang terbatas kami hanya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jarang ditanyakan ketika antum vlog di tempat lain. Yes. Alhamdulillah antum bisa sampai ke tanah air dengan selamat beserta keluarga, tapi saya yakin hati antum masih ada di sana. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul, mungkin pertanyaannya kok antum mau ke sana gitu. Itu kan daerah rawan nyawa. Itu kan tempat di mana manusia harusnya menghindari kerusakan. Manusia itu menghindari kebinasaan. Lah, awal gimana tuh kok antum malah pinginnya masuk ke Gaza? Iya, Ustaz. Jadi pertama saya ucapkan syukran katsirnya Ustaz. Saya termasuk subscriber Allah. Cinta Quran TV sejak lama sekali, sejak awal-awal. Ini kembali ke tarbiyah, edukasi. Alhamdulillah orang tua saya almarhum ya, Ustadz Haji Muslim bin Mas'ud bin Suhairi. Ini seorang kiai kampung, namun Masya Allah wawasannya itu sangat mendunia, kepeduliannya sangat tinggi sekali. Dan ini semoga setiap derap langkah saya di Gaza, semoga setiap hembusan nafas saya di Gaza, semoga ini menjadi amal jariah untuk ayah saya almarhum. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibunda saya yang juga tidak kalah sangat menginspirasi. Ibunda saya ini lulusan SD, tapi beliau ini Masya Allah terkenal sebagai ibu guru ngaji, ibu guru Quran di kampung saya. Masih ada? Masih, alhamdulillah usia sudah mungkin 70 tahun lebih. Ibu saya ini dari muda sampai usia tuanya itu biasa berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mencari di mana ada ibu-ibu kampung yang belum bisa baca Quran. Allah. Ibu saya selalu mengatakan gini, emak mah nggak penting, emak mah nggak terlalu peduli kalau ibu-ibu itu nggak bisa baca aksara Indonesia. Yang penting yang emak nggak mau itu ibu-ibu itu nggak bisa baca Al-Quran. Man laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kabaitil kharib. Orang yang nggak ada Al-Quran di dalamnya itu akan seperti rumah yang rusak, yang roboh. Kedua sosok yang sederhana ini yang selalu dari kecil itu menterbiasa saya, mengedukasi saya untuk
cinta kepada Palestina. Selalu menanamkan nilai-nilai bahwa di sana, di negeri para nabi itu ada saudara kamu yang sedang dijajah, yang harus kamu bantu. Dan ini yang mengkristal sejak saya masih kecil sampai dewasa. Oke lah, Palestina sebagai wilayah konflik penuh risiko. Namun juga kita sudah dimotivasi oleh Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan Palestina. Ketika Nabi bersabda misalnya, "Alaikum Syam, fa innaha safatu biladillah." Kamu perjuangkan itu Syam, datang ke Syam, tinggal di Syam karena itu adalah negeri pilihan Allah. Yaskunuha akhiratuhu min khalqih. Yang Allah letakkan dalamnya itu orang-orang terbaik, ya kan? Para nabi, para rasul, para orang Syam semua ternyata itu. Bumi Syam, terutama Palestina itu kan. Nabi Ibrahim orang Irak tinggal di Palestina, punya anak Ismail, Ishak orang Palestina, Nabi Ishak punya anak Yakub orang Palestina, Nabi Yakub punya anak Yusuf orang Palestina, Sulaiman, Daud, Ilyas, Ilyasa, Isa ini orang Palestina semua. Bahkan sampai Imam Syafi'i juga lah. Imam Syafi'i itu orang Gaza, tempatnya orang Gaza. Jadi memang itu tempat orang-orang terbaik dan itu sebuah kehormatan bagi saya bisa menghirup udara yang sama yang mereka hirup. Ya, sholat di tempat sujud yang sama tempat mereka sholat. Itu harusnya menjadi impian seluruh anak-anak muda Muslim hari ini. Karena ketika Nabi SAW masih hidup pun mereka Rasulullah sering mengatakan, "Alaikum Syam." Kalau kalian ada waktu ya ingin menghabiskan waktu tua kalian di Syam. Ada hadis lain ketika Rasulullah bersabda, "Satakunu junudan," gitu kan? Jundun fil Yaman, jundun fil Irak, jundun fil Syam. Kata Nabi, ntar di akhir zaman ini akan ada umat Islam ini terpecah-pecah menjadi beberapa pasukan. Ketika para sahabat, "Ya Rasulullah, kami harus memilih yang mana?" Kata Nabi kan, "Alaikum Syam." Pilih itu pasukan di Syam. Allah. Dan Nabi nggak mungkin bohong. Nggak mungkin bohong. Pasti ada kebaikan dan kebenaran di balik itu. Sekali. Itu yang mendorong antum. Ya, jadi banyak sekali faktor-faktor ruhiyahnya. Ruhiyah ini terutama ini yang memotivasi. Dan alhamdulillah dari faktor ruhiyah ini adanya kita mulai membuat roadmap. Saya membuat roadmap itu sejak saya masih SD. Jadi gini ceritanya Zat. Yang pasti di masjid kampung saya itu, Masjid At-Taqwa, suatu hari kedatangan seorang wartawan Al Jazeera. Kalau nggak salah dia orang Palestina. Saya meramang apa ingatan saya. Berdiri di podium, seluruh orang masyarakat kampung ngumpul kan. Saat itu kan nggak seperti ini kan. Sekarang kan banyak syekh-syekh Palestina datang ke masjid ya kan. Jadi imam biasa. Jadi imam itu sudah lumrah sekali. Dulu kan jarang banget Ustaz. Kita senang banget melihat orang Palestina yang selama ini hanya kita lihat di majalah-majalah yang sudah tua gitu kan. Masya Allah. Gak ada internet dulu. Nah, dia bicara. Saya masih ingat beberapa poin perkataan dia. Di antaranya apa? Yang diterjemahkan oleh satu ada mutarjimnya. Dia bilang, dunia itu seperti seekor burung. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Palestina adalah jantungnya. Allah. Maka barang siapa kuasai Palestina, maka dia kuasai jantung dunia. Kemudian dia mulai memutar video-video, foto-foto tentang Palestina. Itu saya nangis. Saya nangis masih kecil saya. Saat itu saya ada momen saya akhirnya berjanji pada diri saya sendiri. Ya Allah, saya bilang, suatu hari saya harus datang ke Palestina. Dan saya mau tinggal di sana. Allah ijabah jadi. Ya. Tapi saat itu saya nggak pikir bagaimana saya akan ke sana. Orang tua saya bukan orang yang berada bisa ngongkosin saya. Tapi saya komitmen, ya Allah, mulai hari ini saya akan mati-matian belajar bahasa Arab. Saya akan berusaha menghafal Al-Quran. Saya harus pintar azan karena bagi saya itu survival skill Zat. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran, bisa azan. Itu kalau kita menguasai 4 hal ini, kita mau dilempar ke seluruh dunia manapun, aman. Insya Allah kita bisa survive ya. Alhamdulillah 2010 akhir saya ditawarkan untuk ikut dalam konvoi kemanusiaan. 2010 akhir. Iya. Masya Allah. Artinya itu sekitar 5 bulan setelah 13 tahun lebih. Iya. Sekitar 5 bulan setelah tragedi Mafia Marmara. Iya. Ya akhirnya kita bergerak dan saya tiba setelah perjalanan sebulan. Jadi ini konvoi ini konvoi darat namanya. Masya Allah. Iya, jadi Antum berangkat dari mana? Sebetulnya titik awalnya dari India, Bangladesh, Pakistan. Cuman karena saya telat, tiap hari kan daftaran, jadi kita langsung motong jalan kita ke Iran. Kita nunggu di Iran. Jadi dari Pakistan maka ke Iran lewat darat, dari Iran ke Turki lewat darat juga, Turki ke Suriah lewat darat juga,
Ya. Suriah ke Libanon. Allah, Robi dari luar dari biasa. dari Libanon balik ke Suriah, Suriah ke Mesir. Kalau Mesir tuh, masuk. ke Mesir tuh semua, jadi ada 120 aktivis kemanusiaan, tapi panitia tuh memilih 7 orang. 7 orang terpilih untuk mengawal bantuan yang diangkut dengan kapal laut. Dan ternyata saya yang dipilih saat itu. Allah. Kita nekat saat. Jadi waktu itu kan sempat ada Mafia Mara yang akhirnya dibantai. Kita mengulang itu. Jadi kita dari Pelabuhan Latakia, Bismillah kita akan langsung ke Pelabuhan Gaza. Itu kan sedang diblokade sebetulnya, nggak boleh. Iya. Kita gerak di tengah jalan tuh sekitar 4 hari kita perjalanan. Sampai satu momen tuh kita dikepung oleh Angkatan Laut Israel. Kanan kiri itu Angkatan Laut semua ngepung tuh. Atasnya udah Apache, ini udah helikopter tuh. Dalam hati saya, itu saya masih 22 tahun statusnya, masih 22 tahun. Sebenarnya Mafia Marah kedua sebenarnya kita bakal diserang juga nih. Mana kita sedikit 3 orang yang gak banyak kan, Mafia Marah kan banyak itu kan. Tapi ya setelah negosiasi panjang lebar ya ada juga intervensi dari media-media asing, wawancara terus, akhirnya kita terpaksa mengalah dan kita merapat di Pelabuhan El Arish. Nah, dari situ dan 5 Januari 2011 akhirnya kita berhasil tembus masuk ke Gaza, Palestina. Itulah pertama kali saat antum masuk ya, betul. Di situ. Dan kemarin saya melihat ternyata antum mendapatkan putri asli Gaza. Iya. Nah itu gimana kok mau sama antum? Ya, sebetulnya yang mau ngantri saat. Maksudnya ngantri ya nagih hutang. Nah, jadi tahun 2000 serius bener sampai wanita Gaza juga dinikahin, Masya Allah luar biasa. Awal 2009 saya mondok di Demak, Meranggen. Suatu hari di sana itu ada sebuah komputer tua. Saya lagi klik foto-foto di galeri kan. Berhenti di satu foto anak-anak gadis Palestina. Ya berjejer mengangkat senjata dari kayu sih, senjata dari kayu gitu kan. Tapi keren banget ya, ada kepalanya kan semua berdiri tegak. Saya Masya Allah, saya bilang cakep-cakep banget nih kan. Itu dalam hati saya berdoa, ya Allah, satu dari mereka ya Allah. Pingin satu dari mereka ya Allah itu. Kayaknya keren-keren banget tuh para mujahid itu. Satu dari mereka ya Allah, saya pengen. Saat itu dikontrak oleh Mercy kan, bangun Rumah Sakit Indonesia bareng-bareng teman-teman. Oh, berarti antum bareng-bareng. Ya, kita termasuk tim pembangunan Rumah Sakit Indonesia 2011 sampai 2016. Nah, awal-awal saya di Gaza itu selain saya jadi relawan, saya juga kan senang keliling-keliling ya. Jalan-jalan gitu kan. Sampai saya melihat ada kampus. Namanya Al-Jamiah Al-Islamiyah. Masya Allah. Kaget ya, Set. Di Gaza itu ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Ada kampus. Kampusnya juga sudah keren banget, Set. Komputerisasi, teknologinya tinggi. Saya masuk ke sana, saya dikerubutin oleh para dosen, oleh para mahasiswa. Sampai ada satu orang, pria parubaya, mungkin saya sekitar saat itu 50 tahunan, Set. Dia tarik tangan saya. Saya lagi dikerubutin, dia tarik tangan saya kan. Dia nggak nanya nama saya siapa. Pokoknya kamu siapin barang-barang kamu untuk 3 hari. Kamu tamu di rumah saya. Allah. Dan antum juga nggak kenal siapa? Nggak kenal. Pokoknya dia asal tarik. Pokoknya kamu tamu di rumah saya. Oke, siap. Saya juga nggak tahu apa sih. Tapi aja. Akhirnya saya ikut di rumah dia. Yang kelak dialah mertua saya. Allah Akbar. Jadi diambil untuk dinikahkan itu? Nggak langsung nikah, pokoknya dia ambil untuk memuliakan saya gitu kan, memuliakan saya di rumahnya. Masya Allah. Di situ saya dikenalkan, saya ini punya anak gadis sekian. Ada yang paling kesayangan saya itu Hafiz 30 juz. Ya. Sekarang sedang sekolah di Aliyah tapi jurusan syariah. Bayangkan di Gaza itu level SMA-nya itu sudah ada jurusan-jurusannya, IPA, IPS sama syariah. Dan pamannya dari istri saya ini saat itu menjabat sebagai Menteri Agama Palestina. Allah. Pamannya. Ya, artinya kan sudah ada bobotnya, sudah ada kan juga. Sampai akhirnya dia lulus 2014, akhirnya dia lulus sekolah kan. Kayaknya kita sudah sepakatan masalah mahar, masalah waktu akad, walimatul urus. Udah bismillah, Al-Fatihah. Besoknya perang 2014. Perang yang 51 hari itu. 51 hari ya. Nah,
pada hari ke-20, kalau saya tidak salah ingat itu, tepatnya 16 Agustus itu tercapailah ceasefire, waqaf itlaqin nar, atau kita nyebutnya gencatan senjata. Akhirnya saya langsung menghadap ke KUA, lanjutin proses kan, sempat tertahan kan. Oh, ternyata KUA-nya tutup. Oh, ya Allah. Saya datang ke rumahnya, ke rumah ini pimpinan KUA-nya. Itu syekh yang saya kenal juga kan. Dia bilang gini, "Kamu ini, kita ini masih kondisi perang gitu loh, mau ijab kabul aja dulu." Ya kapan lagi saya khawatir ini zina pikiran, zina hati kan gitu kan. Ya udah, besok saya akan buka KUA untuk khusus kamu nikahin kamu. Dinikahkan khusus untuk antum, ya. bukakan KUA. 17 Agustus. Kalau udah niat, kekuatan intention niat. 17 Agustus 2014 akhirnya ijab kabul. Dengan hadir perwakilan yang 2014. Halal sudah. Jadi di Gaza itu Ustaz, ijab kabul tuh tidak di hari resepsi. Iya. Antara ijab kabul sama resepsi itu kadang bisa sampai setahun Ustaz. Allah. Jadi bisa akadnya sekarang, resepsinya nanti. Iya. Tahun depan. Atau 3 bulan. Tapi fatroh atau masa kosong. Masa antara akad sama resepsi itu nggak boleh tinggal serumah. Allah. Dan nggak boleh berhubungan badan. Padahal udah istri. Iya. Tapi sudah halal gitu loh. Itu adat yang sana itu. Jadi maksudnya ini masa-masa ta'aruf. Ginilah ta'aruf di Gaza itu. Allah. Halal dulu. Nah, ntar itu masa-masa penjajakan. Ya, kita jalan bareng gitu kan. Oke. Gitu tapi belum boleh. Tapi belum boleh untuk suami istri belum boleh. Tapi sekedar kan sudah istri. Iya, secara syar'i iya sudah boleh. Tapi secara adat ya. Dan ntar kalau sudah resepsi, ya sudah siap rumahnya baru ntar boleh satu atap gitu loh tidurnya. Kalau sementara ini yang penting jalan. Berarti berapa lama antum menahankan antara akad ke walimah? Nah, itu masalahnya Zat. Kita sudah ijab kabul kan. Iya. Langsung saya bawa ke restoran, ya saya traktir makan pizza lokal. Bam, pecah lagi perang. Nah, ini nih. Allah. Pecah lagi perang, terpisah lagi, dia ke selatan, saya di utara, kita harus sabar lagi 30 hari ke depan gitu kan. Perang buruk kecamuk. Tapi paling enggak sudah halal Zat. Kalau mau telepon sudah tidak masalah gitu kan. Sudah jadi istri saya gitu. Ya akhirnya perang selesai di hari ke-51. 2 minggu setelahnya baru kita resepsi. Masya Allah. Dan anak-anak lahir di sana. Yang pertama malah lahir di sini di rumah sakit Umi. Oh, di sini. Umi Bogor? Iya. Masya Allah. Jadi saya pulang dulu setelah akad nikah. Saat itu dia hamil berapa bulan ya. Saya pulang ke Indonesia. Istri saya melahirkan di Umi. Anak kedua baru yang dilahirkan di Gaza. Yang usia 3 tahun. Ini sisi lain ya, perjuangan sebagai seorang individu. Nah sekarang problemnya adalah kita masuk ke pemandangan kita sehari-hari, setiap hari. Mata kita dihadapkan dengan kondisi setiap hari pembunuhan, penghancuran. Gitu. Dan ini menjadi pemandangan pribadi setiap hari orang-orang Gaza. Tapi satu yang saya kagumi, mereka tenang. Dan antum pun tenang saya lihat. Nggak ada rasa khauf, nggak takut. Nggak juga sedih, manusiawi aja gitu. Maksudnya mereka sedih-sedih, tapi belum pernah saya dengar kabar atau pernah ada nonton video ada orang depresi gara-gara orang tuanya meninggal itu. Belum pernah. Apa yang membuat mereka tenang? Kok bisa itu? Logika manusia biasa kan kalau udah tiap hari ngeliatin mayat itu bisa stres karena tiap hari bom. Mau tidur juga antum bisa kebayang bagaimana. Saya ngebayangin antum tidur gimana, mau tidur jangan-jangan ini tidur terakhir begitu. Iya. Ketenangan itu yang mereka dapat. Jadi gini Ustaz. Teman-teman semuanya, kita tahu Quran penuh kemukjizatan. Mukjizat akhir zaman yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dahsyatnya Quran akan kita ungkap di acara Amazing Quran. Tanggal 10 Desember di gedung ISI 165. Dan Masya Allah, kita akan kehadiran guru kita Ustadz Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar Agib bersama Ustadz Bahtiar Nasir. Bahkan ada Ustadz Omar Bita, ada Profesor Fahmi Amhar, juga ada Ustadz Asep Supriyatna. Dan insya Allah saya pun akan membersamai kita semua. Dan sahabat semuanya, segera daftar. Dan tiket akan habis dalam pekan ini. Maka jangan terlambat untuk mendaftar. Sekarang daftar Amazing Quran di ISQ 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.